Baik anak-anak kelas 9 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat pagi. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, untuk materi IPS Bapak sendiri yang pegang. Perkenalkan, nama Bapak Idiwo Gede Alindra Bawe. Nah, untuk materi IPS untuk semester 1 itu terdiri dari 2 bab. Yang pertama adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Bagi anak-anak yang belum masuk Google Classroom, ini sangat penting Bapak informasikan kepada anak-anak semuanya, karena semua informasi nanti Bapak akan share di sana, dan pengumuman juga penilaian semua akan Pak share di sana. Nanti anak-anak harus masuk dalam Google Classroom tersebut ya. Jadi kalau anak-anak menemui kendala dalam pembelajaran IPS, silakan anak-anak bisa hubungi Bapak ya lewat HP, nanti pasti Bapak akan balas ya. Nah, untuk materi sekarang ini letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, anak Pak sudah buatkan video, silakan nanti anak-anak tonton videonya, kemudian materinya anak-anak juga bisa baca, dan sekaligus juga Pak sudah buatkan tugas. Nanti tugasnya anak-anak silakan kerjakan dengan baik. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar. Terima kasih. Bahas tujuan pembelajarannya dulu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan untuk anak-anak Bapak itu bisa menganalisis letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Semoga tujuan pembelajaran ini nanti bisa kita capai ya nak. Nah, untuk yang pertama ini Bapak memberikan tampilan peta dunia dulu. Peta dunia ini ada sumbernya di sebelah kiri atas, kalian bisa lihat ya, Physical Map of the World April 2004 ya. Nah, jadi ini adalah peta dunia yang mungkin paling bisa yang paling tepat ya untuk luas dan sebagainya, kecuali untuk wilayah Antartika. Karena wilayah Antartika ini kelihatan sangat luas sekali, padahal sebenarnya tidak luas seperti ini. Artinya ini hanya sebagai cara orang-orang untuk membuat peta dunia yang bulat itu ke dalam bidang datar. Jadi tapi untuk wilayah utaranya ini sudah hampir sesuai ya. Artinya luasnya memang seperti ini, tidak dibesar-besarkan dan tidak dikecil-kecilkan. Tetapi untuk wilayah selatan ini memang terlihat sangat agak besar ya. Sebenarnya untuk Antartika itu tidak sebesar ini. Nah, jadi untuk peta dunia sendiri kalian harus bisa ya mengingat gitu loh. Sebenarnya di dunia ini ada berapa benua di bumi kita ini ya. Dari kiri ini bisa kalian lihat, sini ada Kanada, United States yaitu Amerika, dan Brazil. Nah, ini disebutnya adalah benua Amerika. Benua Amerika ini terbagi lagi menjadi 2, benua Amerika Selatan serta benua Amerika Utara. Oke, ini untuk pengenalan aja ya, jadi Bapak tidak membahas terlalu dalam. Terus untuk ini adalah Afrika. Mungkin waktu kelas 7 Bapak sering gambar peta dunia ya, tapi tidak jelas. Jadi ini jelasnya seperti ini. Ini adalah benua Afrika. Terus ini adalah benua Asia. Dari sini sampai ke sini. Nah, jadi sini ada perbatasannya. Rusia juga termasuk, sebagian Rusia ya, tidak semuanya. Adalah benua Asia. Benua Asia ini benua terbesar yang ada di bumi ini ya. Terus ini adalah benua Australia, dan di sekitar sini adalah benua Eropa. Nah, ini adalah benua Eropa ya. Jadi benua Eropa ini benua yang kecil ya. Nah, kalau kalian lihat di peta-peta dunia yang lama itu benua Eropa terlihat sangat besar ya. Karena memang ada tujuan politik juga di situ, karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu seperti besar gitu loh, padahal kecil kalau dibandingkan Indonesia. Indonesia ini masih lebih luas Indonesia daripada benua Eropa ya. Jadi benua Eropa itu kecil ya, jadi kita nggak boleh takut ya dengan orang-orang Eropa, dan kita tidak boleh segan dengan mereka karena kita sama aja dengan mereka ya. Dan ini adalah belahan bumi utara ya.
Jadi di sini ada benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Sebenarnya benua Antartika ini juga adalah sebuah benua ya, tetapi beberapa pendapat ada yang menyebutkan bahwa Antartika tidak dimasukkan ke dalam benua karena memang di Antartika tidak berpenghuni. Kenapa tidak berpenghuni? Ya karena memang di sana sangat dingin ya, tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup dengan normal di sana. Nah, terus ke slide selanjutnya. Pengertiannya dulu, kita harus tahu dulu sebenarnya benua itu apa ya. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Jadi ciri atau karakteristik tertentu ini bukan hanya bersifat dari fisik ya, artinya dari manusianya juga, maksudnya dari budayanya dan sebagainya. Itu juga termasuk karakteristik tertentu yang dimaksud di dalam pengertian ini ya. Oke. Tunggu, kita ke slide berikutnya dulu, kepencet tadi Bapak. Terus sebagai ahli geografi, benua tidak hanya sekadar istilah fisik, nah ini juga ya yang Bapak jelaskan tadi ya, tetapi juga menyangkut aspek budayanya. Jadi benua-benua yang dibagi tadi ini dibagi tidak hanya berdasarkan fisiknya saja, tidak berdasarkan hanya karena ini di utara maka disebutnya Amerika Utara, karena ini berada di selatan maka disebutnya Amerika Selatan, tidak seperti itu ya. Jadi di dalamnya juga ada karakteristiknya, jadi ada karakteristik budaya. Jadi kadang dibagi seperti karakteristik budaya Eropa itu sangat berbeda dengan kebudayaan timur yang ada di Asia. Asia ini orang-orang yang maksudnya cara berpakaian saja sangat berbeda ya dengan orang-orang Eropa. Jadi hal-hal yang seperti itu juga memberikan perbedaan, juga berpengaruh terhadap pembagiannya wilayah-wilayah benua ini. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Terus ini ada beberapa benua yang ada di bumi ini ya. Jadi sudah Bapak jelaskan juga sedikit, ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, ada Eropa, Asia, benua yang terbesar Australia dan Antartika. Beberapa ada yang menyebutkan bahwa Antartika ini masuk benua, tetapi beberapa juga ada yang tidak menyebutkan Antartika ini termasuk salah satu benua ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya juga beberapa pendapat ada menyebutkan bahwa Eropa dan Asia ini dijadikan satu. Jadi Eurasia ya. Jadi benua Eurasia gitu loh. Jadi hanya ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Eurasia. Itu beberapa pendapat ya. Jadi untuk jumlah benua itu ada beberapa pendapat. Jadi tidak mutlak ada 7 benua dan tidak mutlak juga ada 5 atau 6 benua, karena ada beberapa pendapat ahli ya di situ. Nah, sejumlah ahli geografi ini memiliki beberapa pendapat yang berbeda mengenai jumlah benua. Nah, ini yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Pendapat yang menyebutkan ada 7 benua, membaginya ada benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Namun, pendapat lain yang menyebutkan ada 6 benua itu membaginya atas benua Eurasia, gabungan antara benua Eropa dan Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Nah, dan Bapak juga pernah ketika Bapak belajar di bangku perkuliahan ya, yang benua itu hanya ada 5 gitu loh. Jadi yang disebutkan itu adalah benua Amerika, terus benua Afrika, terus benua Eropa, terus benua Asia, dan benua Australia. Jadi sangat banyak pendapat ahli mengenai berapa jumlah benua yang sebenarnya ada di dunia ini ya. Terus kita masuk ke benua Asia. Nah, benua Asia ini adalah terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Mungkin kalian di kelas 8 sudah belajar ya tentang bujur barat, bujur timur, terus lintang selatan, lintang utara. Kenapa bujur timur? Karena benua kita ini terletaknya di belahan timur. Nah, belahan timur itu kan kalau digambarkan seperti ini ya. Tunggu pendek.
Nah kan terbagi jadi 4 gini, terus maaf ya ini enggak rata, nggak apa-apa ya. Nah terus untuk wilayah sini adalah timur ya, mungkin di kelas 7 sudah tanpa Bapak jelaskan ya. Nah inilah intinya timur, terus di sini utara, di sini selatan. Ini karena pakai mouse jadi Bapak sangat sulit yang nulis. Terus sini adalah barat. Iya, oke, sip, mantap. Nah jadi untuk daerah Asia ini terletak di daerah timur, berarti di sekitaran sini ya. Nah oke, sip, mantap. Oke. Jadi benua Asia terletak antara 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Berarti bisa kita tarik kira-kira seperti ini ya. Nah dari sini ini adalah yang 26 derajat tadi sampai dengan 170 derajat. Nah, sekitaran di sini ya. Nah, warnanya bisa diubah nggak sih? Oh bisa ternyata. Terus untuk yang bujur lintang ya, itu dari 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Jadi dari 11 derajat lintang selatan, ini yang lintang selatan ya, lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Semoga bisa dipahami ya nak. Nah jadi letak yang benua yang ada di belakang ini, nah ini ini ada terletak di sini ya. Nah ini India ya. Kalau kalian jangan dikira ini Afrika ya, ini India, nanti Afrika di sini. Nah gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Ini yang Bapak sebutkan tadi, benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau 1/4 luas wilayah daratan di dunia. Jadi ketika bumi itu bulat ya, tapi tidak bulat seperti ini, bulat sempurna ya, bulat enggak lonjong ya. Nah jadi bumi itu benua Asia itu seperempatnya luas wilayah daratan di dunia. Nah misalkan daratan di dunia ini, misalkan yang bulat ini adalah dataran semua, berarti luas wilayah Asia itu adalah seperempatnya. Nah segini seini luasnya. Segini luasnya, lebih luas daripada benua-benua lainnya pokoknya. Kalau benua Asia bersatu ini hancur ini, entah Eropa, Amerika dan sebagainya. Nah ini jadi ke-1/4-nya ya. Jadi bumi kalian bagi 4, nah berarti salah satu bagiannya itu adalah benua Asia, seperti itu. Oke, kita ke selanjutnya. Jadi ini adalah peta dari benua Asia dan beberapa yang berbatasan dengan benua Asia. Rusia ini termasuk benua Asia, cuman cuman hanya sebagiannya aja. Ada beberapa pecahan negara Rusia yang masuk ke Eropa ya, khususnya di daerah atas ini ya. Nah yang di daerah atas ini. Slide selanjutnya sama seperti tadi. Jadi di Asia itu dibagi-bagi ya. Ada North Asia, artinya Asia Utara. Ada Asia, ini Asia Timur ya. Asia Timur, terus Sentral Asia yang di tengah berarti ya. Southwest Asia ya. Terus South
Asia, cari sendiri ya nanti ya. Southeast Asia. Jadi gitu ya, jadi dibagi-bagi. Pembagiannya ini tidak berdasarkan fisiknya ya, maksudnya bukan karena dingin lalu disebut North Asia, bukan, tapi karena lebih kepada perbedaan kebudayaan. Contoh kebudayaan dari Indonesia, Singapura, Malaysia, sini juga Malaysia ya. Nah ini kan agak sama ya, terus Filipina ya kan, jadi sini agak sama, Kamboja dan sebagainya kan di sekitar sini, ini kebudayaannya agak sama, makanya disebut Southeast Asia. Terus di sini ada Jepang, ada Korea ya, di sini ada apalagi di sini ada Cina. Nah itu kan kebudayaan mereka agak sama ya, jadi pembagiannya itu sebenarnya lebih kepada karakteristik kebudayaannya. Nah itu. Terus yang untuk North Asia ini ya orang-orang Rusia ya. Jadi untuk Central dan Southwest ini bisa ada dari India, juga ada dari orang-orang Timur Tengah ya. Jadi itu kan kebudayaan mereka itu hampir sama ya, orang-orang, dan bahkan bentuk fisik mereka juga kurang lebih lah kalau dibandingkan dengan Indonesia sangat berbeda ya. Makanya di pembagian wilayah ini lebih kepada ke karakteristik kebudayaan negaranya. Nah, masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari perbedaan budaya dibandingkan dengan aspek fisik wilayah. Nah, jadi ada pembedaan aspek fisik wilayah, cuman dominannya pembagian tersebut itu lebih didasari kepada perbedaan budaya lah daripada aspek wilayahnya. Selanjutnya selesai ya. Nah jadi segitu aja untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan keliling-keliling dunia lagi bersama-sama dengan Bapak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian mengerti.